Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Di setiap akhir bulan, kita mengadakan doa kontemplasi di dalam acara Keep with God yang diadakan pada hari Rabu sampai hari Jumat pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2021 dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan doa malam yang diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam. Bapak dan saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia sumber kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya. Hari
bersamamu dalam kemuliaan. Dusta firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Engkau terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Dusta firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kuasa Tuhan dilimpahkan atas hidup kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur karena Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami menantikan Tuhan, maka di dalam hadirat-Mu Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas kehidupan kami, yang menopang dan menolong hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaulah jawabanku
jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu Kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalamku. Terima kuasa-Mu Yesus, kekuatanku, Allah penolongku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang besar dan mulia Kau limpahkan bagiku. Yesus, ku percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kekuatan, beriku pengharapan. Hanya Kau kekuatanku, hanya Kau pengharapanku, hanya padamu percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau menyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas kehidupan kami. Sehingga di dalam menjalani hidup ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan Roh-Mu menuntun dan memimpin kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya
bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu topik, semuanya digenapi, all fulfilled. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang Allah janjikan memenuhi setiap orang percaya.
Dan hal itulah yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus telah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, itulah yang digenapinya. Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang sanggup untuk melaksanakan setiap janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Roh Kudus yang telah dinubuatkan sejak zaman di dalam perjanjian lama. Dan Roh Kudus itu akhirnya digenapi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas diri para muridnya. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai 27, dicatat demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian juga dicatat di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yehezkiel dan Yoel ini, akhirnya Allah genapi di mana Roh Kudus dicurahkan ketika para murid berkumpul di loteng Yerusalem menantikan janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya itu. Ketika mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem, mereka bertekun, sehati berdoa bersama-sama yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-14 itu. Dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan atas diri para murid. Dan Roh Kudus itulah yang bekerja atas diri para murid, yang membuat satu perubahan yang sangat dahsyat terjadi di dalam kehidupan para murid. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dicatat di dalam kitab Yehezkiel dan Yoel itu merupakan satu nubuatan yang berkesinambungan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya tidak hanya berhenti pada diri para murid saja yang berkumpul di Yerusalem itu, tetapi juga kepada setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan bekerja melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan suatu keharusan dan terus menerus. Hal itu dicatat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena pentingnya Roh Kudus ini, maka Tuhan Yesus memberikan janji kepada para muridnya bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai senantiasa sampai selama-lamanya. Dan kemudian setelah kebangkitannya pun, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, menegaskan kembali bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan membaptis mereka dan memenuhi mereka dengan kuasanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-4 dan ke-5, dicatat demikian. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum dia naik ke sorga. Supaya para murid ini tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan. Dan kemudian janji itu digenapi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dan kita perlu ingat bahwa hari Pentakosta ini sudah diperingati oleh umat Israel sejak zaman Perjanjian Lama. Pada hari ke-50 setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir. Hari Raya Pentakosta merupakan satu hari atau satu dari 3 hari raya terpenting di Israel. Dan pada hari raya itu orang-orang Israel memperingati kebaikan Tuhan dalam akhir masa panen dan juga mengucap syukur atas kesuburan pertanian mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13, kalau kita membaca di situ bahwa pada hari itu seluruh orang-orang percaya berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta itu. Pada saat para murid berkumpul bersama-sama di Yerusalem, mereka bertekun sehati di dalam doa, menantikan janji Tuhan itu. Maka pada saat itu turunlah suatu bunyi seperti angin yang sangat keras memenuhi rumah itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di atas kepala mereka. Dan pada saat itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dan terjadi satu perubahan yang sangat dahsyat di dalam diri para murid. Yang sebelumnya mereka penuh dengan ketakutan. Hidup mereka diubahkan menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Salah satu contohnya adalah Petrus. Petrus adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, dia dengan berani berkhotbah. Dan pada waktu dia berkhotbah, saat itu juga 3.000 orang bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus dicurahkan dan bekerja di dalam diri para murid. Menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi di dalam diri para murid itu juga akan dialami bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus tetap bekerja sampai hari ini. Amin. Kuasanya tetap nyata atas kehidupan orang percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengalami kuasa itu, dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita diperlengkapi dengan kuasa, dengan karunia-karunia yang dahsyat untuk kita dapat menjadi saksi Tuhan dan melayani Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang pertama, peranan daripada Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Itulah yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Selain itu Roh Kudus juga memimpin kehidupan orang percaya sebagai penolong, pribadi yang menghibur dan menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia rohani kepada orang percaya. Karunia-karunia untuk melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus memiliki satu peranan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus merupakan meterai bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dicatat demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudara, meterai berfungsi menjamin keaslian suatu benda. Dan fungsi meterai yang lain adalah menjadi tanda kepemilikan seseorang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Roh Kudus menjadi meterai di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita adalah benar-benar milik Allah sendiri. Hidup kita adalah milik Allah. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus memeteraikan kita bahwa kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 di sana dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lebih jauh dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 dicatat demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sebagai meterai bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan hidup kita ini adalah anak-anaknya. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh segala apa yang telah Allah janjikan. Roh Kudus menjadi satu jaminan untuk kita menikmati janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-14 dari Efesus pasal yang pertama dicatat demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya, yang mengalami kelahiran baru, merupakan satu jaminan kepastian akan hidup kita. Jaminan akan kepastian keselamatan, bahkan juga jaminan akan setiap berkat yang telah Allah sediakan di sorga bagi anak-anaknya. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 23 dicatat demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memiliki satu peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Dia menuntun kita, memimpin kita, menghibur kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus adalah meterai yang menjadi tanda bahwa kita adalah miliknya dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan Roh Kudus juga yang menjamin kehidupan kita untuk kehidupan di dalam kekekalan, bahkan kita untuk menikmati segala berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus itu sendiri, diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena ada perkara-perkara yang dahsyat yang kita alami ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Untuk kita memperoleh seluruh apa yang telah Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Karena begitu pentingnya untuk hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki sikap hati untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah setiap orang Kristen pasti dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena hanya orang-orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh bertobat, yang mengalami kelahiran baru, disitulah Roh Kudus akan dicurahkan, berdiam di dalam diri orang-orang yang demikian. Hal itulah yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bukan hanya sekedar beragama Kristen, apalagi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, bertobat, mengalami kelahiran baru. Disitulah Tuhan bekerja dan Roh Kudus diberikannya berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ketika para murid itu menerima janji daripada Tuhan Yesus, yaitu tentang Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Lalu apa yang menjadi respon para murid? Mereka meresponinya dengan hati yang haus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita meresponi Tuhan dengan hati yang rindu dan haus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama dicatat demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka menantikan janji Tuhan. Mereka meresponinya dengan kembali ke Yerusalem, dengan hati yang penuh kehausan untuk menerima janji tersebut. Dan pada akhirnya ketika mereka memiliki kehausan, Roh Kudus dicurahkan di atas para murid ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miliki atau responi firman Tuhan dengan hati yang rindu dan haus, supaya Roh Kudus memenuhi hatimu dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39 dicatat juga demikian. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bukalah hati saudara seluas-luasnya. Miliki kerinduan dan kehausan supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang kedua adalah bertekun di dalam doa. Di dalam ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama dicatat demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara
Yesus. Pada waktu para murid menerima janji Tuhan tentang Roh Kudus, mereka tidak tahu kapan itu akan diberikan, kapan itu akan digenapi. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka meresponi dengan hati yang haus. Mereka kembali ke Yerusalem, bertekun di dalam doa bersama-sama. Dan pada akhirnya Roh Kudus digenapi dan dicurahkan atas diri para murid. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita senantiasa mengalami kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita, marilah kita senantiasa bertekun di dalam doa, membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Hal yang ketiga adalah meminta dan menerima dengan iman. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 dicatat demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dan terima Roh Kudus itu dengan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang rindu dan haus akan Dia. Dia akan memberikan Roh Kudusnya memenuhi hati bagi setiap orang yang bertekun membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Dan Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang meminta dan menerimanya dengan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada setiap orang yang percaya sungguh-sungguh. Orang yang mengalami kelahiran baru. Roh Kudus berdiam di dalam hati orang percaya dan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada setiap orang yang percaya untuk berdiam dan menyertai senantiasa sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi materai dan jaminan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah miliknya. Dan jaminan untuk kehidupan kita, baik untuk masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu biarlah hati kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami perkara-perkara yang ajaib yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang pasti akan Kau genapi di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, dengan pribadi-Mu sendiri. Biarlah hati kami senantiasa memiliki kehausan untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini hati kami, ini hidup kami. Penuhi kami, urapi kami ya Roh Kudus. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Penuh dengan kuasa. Hidup yang menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan kehidupan kami menjadi satu pribadi yang penuh keyakinan bahwa kami milik Kristus. Dan kami memiliki satu jaminan yang pasti akan kehidupan kami. Baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang.
dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin.